Pertama, masak Nutrigelnya dulu. Kali ini aku menggunakan 1 saset Nutrigel rasa mangga kemasan 10 gram. Untuk fruity acidnya ini aku skip ya, tidak aku gunakan. Tambahkan 5 sendok makan gula pasir atau setara 50 gram. Untuk gulanya ini aku nggak pakai banyak ya, karena nanti minumannya udah manis. Tambahkan 400 ml air, masak sesuai dengan petunjuk di kemasan Nutrigelnya ya. Supaya warnanya lebih menarik, tambahkan secukupnya pewarna makanan warna kuning muda. Aduk-aduk sampai mendidih, lalu matikan api kompor. Tunggu uap panasnya sedikit berkurang. Lalu tuang ke wadah cetakan. Selanjutnya aku akan masak Nutrigel lagi. Kali ini aku menggunakan Nutrigel rasa leci kemasan 10 gram. Untuk fruity acidnya aku skip juga, tidak aku gunakan. Tambahkan 5 sendok makan gula pasir atau sesuai selera. Tambahkan 400 ml air. Aduk sampai bubuk Nutrigelnya larut. Karena Nutrigel leci ini warnanya putih, supaya lebih menarik, tambahkan secukupnya pewarna makanan. Di sini aku menggunakan secukupnya pewarna makanan hijau pandan. Aduk sampai mendidih, lalu matikan api kompornya. Tuang ke wadah cetakan. Sambil menunggu jelinya padat, selanjutnya kita masak untuk air gulanya. Tambahkan 500 gram gula pasir dan 1 liter air. Ini awalnya aku masak untuk 500 ml saja ya, ternyata kurang. Jadi waktu aku masak air gula yang kedua kali itu nggak ke video ya teman-teman. Kemudian tambahkan secukupnya perisa koko pandan. Untuk tingkat kemanisannya silahkan dikira-kira sesuai dengan selera masing-masing ya. Untuk perisanya ini nggak harus koko pandan ya, kalian bisa coba menggunakan rasa yang lain. Jika sudah mendidih, matikan api kompor, tunggu sampai dingin lalu tuang ke wadah. Selanjutnya larutkan biji selasi, gunakan 1 sendok makan biji selasi saja. Tambahkan secukupnya air hangat untuk melarutkan dan diamkan sampai mengembang. Nah, ini Nutrigelnya udah padat, kerok Nutrigelnya memanjang seperti ini, membentuk seperti mie. Ini aku pakai alat kerok yang biasanya dipakai untuk es belewah ya. Sambil ditekan pakai tangan ya teman-teman, karena tekstur Nutrigelnya ini kan kenyal banget. Nah, hasilnya seperti ini, dan lakukan hal yang sama untuk Nutrigel yang rasa leci. Serut memanjang seperti ini supaya menyerupai mie. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Selanjutnya ini kita sisihkan dulu. Untuk jeli telurnya aku pakai yang instan aja biar lebih cepat. Ini aku beli online, harganya 7.800. Untuk link ordernya ada di deskripsi. Satu kemasan ini isinya 500 gram. Siapkan wadah untuk menuang jelinya, dan aku gunakan secukupnya saja dulu, kurang lebih setengahnya. Untuk sisanya ini kita simpan. Untuk gelasnya aku menggunakan cup ukuran 12 oz. Aku beli ini harganya Rp9.000 aja, satu pak isi 50 pieces. Siapkan cup ukuran 12 oz. Untuk cara penyajiannya, tambahkan es batu 3/4 gelas. Tambahkan 2 centong sirup gula koko pandan kurang lebih 50 ml. Tambahkan lagi es batu supaya terlihat penuh. Kemudian tambahkan creamer kental manis secukupnya atau kurang lebih 5-10 ml. Lalu tata untuk mie jelinya, beri mie jeli warna hijau untuk yang rasa leci, dan mie jeli warna kuning untuk yang rasa mangga. Untuk jeli telur puyuhnya aku tambahkan cukup 2 saja. Kemudian yang terakhir tambahkan biji selasi.
Nah, seperti ini ya tampilannya, sangat menarik. Nah, ini untuk penyajiannya aku ulang lagi ya. Tambahkan setengah gelas es batu, 2 centong sirup gula koko pandan, tambahkan sedikit lagi es batu supaya terlihat penuh. Tambahkan creamer kental manis secukupnya. Kemudian mie jelinya tata serapi mungkin supaya terlihat menarik. Tambahkan 2 jeli telur puyuh. Aku pakai 2 saja supaya lebih hemat, dan aku tuang di wadah ini masih sisa cukup banyak ya. Kemudian yang terakhir, tambahkan biji selasi. Untuk tutup gelasnya, aku menggunakan tutup plastik bening seperti ini supaya tampilan menarik dari esnya tetap terlihat. Ini murah banget, aku beli 3.500 isi 50 biji. Setelah dikemas semua ke dalam cup, jadinya 15 cup. Dan sekarang aku akan coba untuk rasanya. Jangan lupa diaduk-aduk dulu supaya sirup koko pandannya tercampur dengan kental manisnya. Rasanya seger banget, manisnya pas. Nah, dari tampilannya saja ini udah menarik, unik dan kekinian. Dari anak-anak sampai orang dewasa pasti suka dengan minuman ini. Kalian wajib coba ya. Untuk kisaran modal es mie jelly ini kurang lebih 31.780, jadi 15 cup. Modal per cupnya jatuh di harga 2.100. Jual 5.000 udah untung banget, atau jual sesuai dengan daerah tempat tinggal masing-masing. Untuk bahan yang aku pakai ada gula pasir, creamer bubuk ini bisa beli di toko bahan kue atau online. Creamer kental manis kalian bisa pakai merek apa saja, selai blueberry. Untuk Nutrigelnya aku pakai rasa cincau dan blueberry, kemudian susu UHT full cream. Pertama, masak 2 saset Nutrigel blueberry kemasan 10 gram. Tambahkan 5 sendok makan gula pasir atau sesuai selera. Tuang 800 ml air. Aduk sampai larut dan masak sesuai petunjuk di kemasan. Supaya warnanya lebih menarik, ini aku tambah sedikit pewarna makanan. Aku pakai warna ungu karena adanya warna ini, dan supaya warna jelinya itu sama dengan selai blueberry yang aku pakai nanti. Sudah masak, tuang ke dalam wadah cetakan. Selanjutnya kita masak untuk Nutrigel rasa cincau. Untuk cincaunya sama, aku pakai 2 saset Nutrigel kemasan 10 gram. Tambahkan 5 sendok makan gula pasir atau sesuai selera. Tuang 800 ml air dan masak sesuai dengan petunjuk di kemasan ya. Sudah mendidih, matikan api kompor lalu tuang ke wadah cetakan. Sambil menunggu jelly set, siapkan bahan yang digunakan. Takar 150 gram gula pasir, 70 gram creamer bubuk, 250 ml susu UHT full cream, 200 ml creamer kental manis. Oh ya, di sini aku juga pakai biji selasi 1 sendok makan dan rendam dengan air panas secukupnya. Jelinya sudah set. Untuk jelly blueberry-nya ini aku akan potong membentuk kotak-kotak seperti ini. Dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya untuk jelly cincau ini aku potong jadi 6 bagian. Ini nanti akan aku serut ya. Selesai diserut, hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita buat kuah susunya. Di sini aku menggunakan air panas banyak 1 liter. Kemudian tuang bahan yang sudah ditakar tadi, 70 gram creamer bubuk. Aduk dulu sampai creamer bubuknya larut. Selanjutnya 150 gram gula pasir, 200 ml creamer kental manis, (250 ml susu UHT full cream, lalu aduk sampai semua bahannya larut. Tunggu kuah susunya dingin, baru masukkan jelly blueberry dan cincaunya. Biar lebih rame, tambahkan biji selasi yang sudah direndam tadi, lalu aduk sampai semuanya tercampur rata.
Nah, ini sudah jadi es bucinnya, siap untuk dijual ya. Di minuman ini aku menambahkan selai blueberry untuk olesan di gelasnya supaya rasa blueberry-nya lebih terasa, dan untuk mempercantik tampilan juga gunakan sedikit aja, kurang lebih seperempat sendok teh, karena biar bisa dijualnya murah. Dan ini sedikit aja udah kerasa banget. Untuk gelasnya ini aku pakai gelas yang ukuran 12 oz ya. Tambahkan es batu, lalu tuang minumannya. Ini 1 centong sayur lebih sedikit ya, atau kalau ditakar itu sekitar 120 ml per gelasnya. Teman-teman juga bisa jual menggunakan cup ukuran 16 oz. Kalau pakai 16 oz bisa dijual 5.000 atau 6.000-an ya. Dan untuk takarannya ini aku pakai 2 centong sayur atau sekitar 200 ml. Tapi di video ini aku nggak pakai es batu karena mau aku simpan sendiri di dalam kulkas. Teman-teman bisa jual dengan menambahkan stiker di gelasnya atau polosan aja juga nggak apa-apa supaya modelnya juga lebih kecil. Dan untuk rasanya aku akan coba. Ini rasanya seger banget, rasa blueberry-nya itu juga terasa, creamy dan manisnya juga pas. Kalian wajib coba. Untuk kisaran modal es bucin yaitu 35.700, jadi 23 cup untuk gelas 12 oz. Modal per cupnya yaitu 1.500, sangat kecil sekali. Teman-teman bisa jual mulai harga 3.000-an, 4.000 atau 5.000, itu udah untung banget. Atau jual sesuaikan dengan lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. See you next video.